Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas otomatisasi tata kelola keuangan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang menerapkan pendokumentasian bukti-bukti transaksi. Adapun tujuan yang kalian dapat pelajari dari pembelajaran hari ini ialah kalian bisa membedakan dan menjelaskan pengertian dokumen, dokumentasi, dan juga bukti transaksi. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian mampu menguraikan dan mengelompokkan jenis-jenis bukti transaksi. Dan yang terakhir, kalian dapat mengemukakan prosedur pendokumentasian bukti-bukti transaksi. Untuk sub materi di video ini ada dua. Yang pertama ada pengertian dokumen, dokumentasi, dan juga bukti transaksi. Dan yang kedua ada jenis-jenis dari bukti transaksi. So, kita langsung ke pembahasan ya. Enjoy to watching this video. Ketika kalian mendengar kata dokumentasi, apa yang terlintas di kepala kalian? Sebuah dokumen, sebuah foto, sebuah video, atau hal-hal lain? Ya, pertama ada dokumen, yakni berupa hal-hal yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Misalnya seperti surat, patung, dan masih banyak lagi. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat. Seperti misalnya kegiatan memelihara arsip, mengumpulkan informasi, mengelola surat, dan masih banyak lagi. Apa sih perbedaan dokumen dan dokumentasi secara singkat? Yang pertama ada dokumen. Nah, dokumen ini difokuskan pada benda atau informasinya, kemudian tidak merupakan unit kerja, bersifat pasif, digunakan sebagai alat bukti, menunjang penelitian. Sedangkan dokumentasi difokuskan pada kegiatannya, merupakan unit kerja, bersifat aktif, mengolah dan menyiapkan dokumen baru, dan yang terakhir menyiapkan keterangan untuk penelitian. Nah, berikut ini adalah contoh dari dokumen dan dokumentasi. Untuk dokumen ada KK, akte, paspor, sedangkan untuk dokumentasi ada bukti kegiatan, pengelolaan arsip, dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya ada bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi itu? Nah, bukti transaksi adalah surat tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Nah, bukti transaksi ini berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Misalnya, kalian beli baju warna hitam, namun yang datang warna kuning. Terus kalian protes nih, "Pak, Bu, maaf kok pesanan baju saya yang datang warnanya kuning ya, sedangkan saya memesannya warna hitam." Nah, nanti pihak penjual akan memeriksa terlebih dahulu di bukti transaksi. Bener nggak nih kalian memang pesan warna hitam? Siapa yang salah? Apakah kalian yang salah memasukkan warna pada kategori pemesanan yang kalian lakukan? Atau pihak penjual nih yang salah packing pesanan kalian? Nah, itu semua bisa terlihat di bukti transaksi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama ada cek. Nah, cek ini merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank yang ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Kemudian nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank dalam bentuk giro. Nah, cek harus melalui beberapa hal yang harus diperhatikan nih pada saat melakukan verifikasi. Yang pertama ada melakukan pemeriksaan terhadap semua lembar pada cek, apakah telah diberi nomor atau belum. Kemudian mengisi tanggal pengisian. Selanjutnya diisi nama penerima cek. Kemudian diisi jumlah nominal dalam cek dengan menggunakan huruf dan angka. Kemudian cek yang terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat dianggap tidak berlaku. Cek harus menggunakan tanda tangan pihak yang melakukan penarikan. Dan yang terakhir, memeriksa apakah cek tersebut kosong atau tidak. Bukti transaksi selanjutnya ada kwitansi.
Kwitansi ini merupakan bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memverifikasi kwitansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya nomor urut dalam kwitansi. Kemudian, nama yang menyerahkan pembayaran. Yang ketiga, jumlah nominal pembayaran. Yang keempat, maksud adanya pembayaran. Yang kelima, jumlah nominal. Dan yang terakhir, adanya jumlah yang dilakukan secara tidak tepat. Kemudian, bukti transaksi yang ketiga ada biliet giro, di mana biliet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro tersebut pada bank yang sama atau pada bank lain. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memverifikasi biliet giro adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nomor biliet giro, yang kedua ada tanggal transaksi, yang ketiga ada sandi dalam biliet giro, yang keempat ada jumlah nominal dalam biliet giro, yang kelima ada jumlah nominal debit atau kredit dalam kolom mutasi, yang keenam ada saldo, yang ketujuh ada belangko rekening koran, dan yang terakhir ada kolam pengesahan petugas bank. Bukti transaksi selanjutnya ada faktur, di mana faktur ini merupakan surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Biasanya dibuat rangkap dua, yaitu ada asli dan kopian. Untuk faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian kredit, sedangkan faktur yang kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Ada beberapa keterangan pada faktur seperti nama dan alamat pihak penjual, nomor faktur, nama dan alamat pihak pembeli, tanggal pemesanan, tanggal dan syarat pengiriman, keterangan barang yang dipesan. Terus juga ada beberapa rangkap dokumen faktur. Yang pertama ada dokumen asli dan juga dokumen salinan. Bukti transaksi yang selanjutnya ada bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk ini merupakan dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan atau bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Kemudian temannya ada bukti kas keluar, di mana merupakan dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang keluar dari perusahaan atau bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji karyawan, utang, dan lain-lain. Bukti transaksi selanjutnya ada nota debit, di mana nota debit ini merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau pembelian atau mungkin barangnya rusak. Selanjutnya ada nota kredit, di mana nota kredit ini merupakan bukti pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Misalnya kayak kalian beli baju pakai kartu kredit. Nah, nanti akan ada nota kredit di mana di dalamnya berisi pemberitahuan bahwa saldo kalian sudah ditarik untuk pembelian satu buah baju di toko mana sejumlah berapa uangnya. Kemudian bukti transaksi selanjutnya ada memo, di mana memo ini merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Misalnya seperti mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi pengertian dan jenis-jenis dari bukti transaksi. Banyak banget kan ternyata bukti transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.